Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Hai guys. Jumpa lagi dengan saya Ucat Fisioterapi. Video saya pada kali ini adalah tentang tidur. Kenapa saya memilih tidur tentang video kali ini? Karena tidur bisa memicu timbulnya masalah pada tulang belakang. Tidur adalah waktu terlama tubuh kita beristirahat dan secara otomatis adalah waktu statis yang cukup lama. Tidur merupakan suatu aktivitas yang sifatnya wajib kita lakukan. Karena pada saat tidurlah tubuh kita akan melakukan regenerasi sel dan perbaikan sel setelah seharian beraktivitas bekerja. Tidur sebetulnya bisa kita latih, karena tidur itu seperti aktivitas yang lain. Misalnya buang air besar, buang air kecil, makan, kemudian kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa kita latih dalam tubuh kita, yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan menjadi refleks. Sehingga waktu tidur pun sebetulnya bisa kita latih. Ketika kita sudah latih, setiap jam 10 kita tidur, dan besok jam 6 kita bangun, akhirnya lama-lama akan menjadi kebiasaan bahwa kita ketika jam 10 kita akan sudah ngantuk dan pengen tidur. Dan tanpa kita komando, nanti jam 6 kita akan bangun. Sehingga sebetulnya tidur ini bisa kita latih. Termasuk juga posisi tidur. Posisi tidur sebetulnya juga bisa kita latih dan menjadi suatu kebiasaan. Posisi tidur yang hanya pada suatu posisi saja, apakah itu miring ke kanan, miring ke kiri, atau hanya telentang, sebetulnya kurang bagus. Yang baik adalah bahwa kita bisa tidur dalam posisi baik itu miring, baik itu celentang, kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ketika kita menjadi kebiasaan bahwa tidur salah satu posisi saja, nah ini bisa menimbulkan suatu masalah. Hal yang harus saya jelaskan kembali adalah bahwa kita jangan tidur di alas tidur yang terlalu lembek. Kenapa? Kita tidak boleh tidur di alas tidur yang terlalu lembek. Sebetulnya tubuh kita itu ada kurva yang secara normal itu bentuknya sudah sedemikian rupa. Ketika kita tidur di alas yang lembek, kita akan melengkung. Tubuh kita akan melengkung. Nah, ketika melengkung ini dalam jangka waktu tertentu dan lama-kelamaan melengkung terus, akhirnya timbul masalah pada tulang belakang. Hal yang lain adalah tidur jangan meringkuk. Tidur meringkuk juga lama-kelamaan akan menimbulkan masalah pada tulang belakang. Nah, hal yang lain juga tidur jangan di atas ubin. Jangan di atas ubin secara langsung. Karena apa? Ubin pada dasarnya lebih dingin, jauh lebih dingin dari tubuh kita. Ketika kita tidur di atas ubin langsung, otomatis panas tubuh kita banyak diambil, terserap oleh ubin yang lebih dingin. Sehingga apa? Tubuh kita perlu menghasilkan panas. Karena tubuh kita pada dasarnya adalah seimbang. Sehingga kalau hal ini terjadi terus-menerus, tubuh kita akan kelelahan untuk menimbulkan panas. Yang seharusnya tidak harus demikian. Gejala yang paling awal, yang paling sederhana adalah orang sering mengatakan masuk angin. Tetapi dalam jangka waktu yang lebih lama, kalau hal ini terus-terusan dilakukan, itu akan mengganggu kesehatan kita secara keseluruhan. Sebaiknya tidur di atas ubin boleh, tapi harus berlapis kayu. Ya, beruntung kalau misalnya lantai kita adalah parket terbuat dari kayu. Tapi kalau tidak, bolehlah dipasang triplek. Sehingga panas tubuh kita ini tidak terlalu banyak diambil oleh lantai. Kemudian jangan tidur di alas yang sangat keras.
katakan tadi parket atau triplek. Lapisilah kayu tadi dengan bed cover atau busa yang tipis, sehingga tulang-tulang tubuh kita yang menonjol itu tidak langsung kena pada kayu, sehingga tidak menimbulkan kesakitan. Tidur yang baik adalah dengan alas yang keras tapi firm. Jadi atasnya adalah lembut. Nah, disinilah kurva tubuh kita, kelengkungan tubuh kita ini tidak terganggu. Satu hal lagi, bahwa jangan tidur di atas guling. Dalam arti bahwa kita berbantal guling. Itu juga kurang baik. Karena apa? Guling, hampir semua guling itu bulat dan lebih keras dari bantal. Ketika kita berbantal guling, kepala kita akan gampang menengok ketika tidur. Akan ngempleh. Nanti kita bisa lakukan, kita contohkan bagaimana tidur di atas guling itu akan memicu munculnya sakit leher. Karena tidak mungkin kita selama tidur akan tetap posisi rata. Pasti kita akan miring lah. Kepala kita yang nengok ini dalam jangka waktu lama selama kita tidur, nah ini akan terjadi ketidakseimbangan otot di leher. Ya, masalah ini sering disebut salah bantal. Padahal salah orangnya yang menggunakan alas kepala. Dan jangan tidur dengan bantal yang ditumpuk, 2 bantal atau 3 bantal. Ini kurang baik, kecuali memang dianjurkan oleh dokter karena masalah tertentu, sehingga mau tidak mau harus tidur dengan bantal yang cukup tinggi. Karena apa? Dengan kita tidur dengan bantal yang cukup tinggi, numpuk bantal ini, kepala kita juga tidak bagus. Kurva tulang belakang kita juga akan terganggu. Otot bagian atas kita, bahkan sampai ke bawah, juga akan stres. Itu akan menimbulkan masalah pada upper back sampai ke lower back. Kemudian yang harus diperhatikan lagi saat tidur adalah perpindahan posisi tadi, bahwa kita jangan hanya tidur pada salah satu posisi. Tidurlah berganti-ganti posisi. Memang tidak gampang, maksudnya kalau orang sudah punya kebiasaan tidur salah satu posisi, untuk mengubah posisi yang lain itu katakanlah akan menjadi sulit tidur, susah tidur, gampang mendusin dan sebagainya. Tapi ingat bahwa tidur itu bisa kita latih, sehingga mungkin hanya beberapa waktu akan kesulitan untuk tidur, tapi untuk berikutnya dan selanjutnya akan menjadi suatu kebiasaan yang tanpa kita sadari. Kemudian berikutnya adalah tidur di atas sofa. Ada sementara orang yang terbiasa tidur di atas sofa. Menurut hemat saya, sofa itu tidak ada yang keras. Hampir semua sofa yang kita miliki itu lembek. Kemudian untuk sandaran sofa, baik yang di posisi samping atau belakang, sandaran punggung kita itu juga lembek. Dan yang di samping, yang posisi samping sofa itu biasanya keras. Dan kita cenderung menggunakan sandaran yang keras ini untuk meletakkan kepala atau leher kita. Ini juga akan menimbulkan cedera. Nanti kita bisa lihat bagaimana tidur di sofa juga bisa menimbulkan masalah pada tulang belakang. Seperti saya jelaskan tadi bahwa sofa sebetulnya untuk duduk ataupun tidur itu kurang bagus. Khususnya para penderita masalah tulang belakang. Sofa tidak ada yang keras. Jarang sekali sofa itu keras. Yang adalah sofa itu lembut. Ketika kita duduk, ini akan ambles seperti ini. Nah, ketika ambles, tulang belakang kita ini akan tertekuk dan sandarannya pun empuk, sehingga tidak menyangga dengan comfort, penuh dengan tulang belakang.
Makanya saya sarankan untuk penderita lower back, nyeri pinggang bawah, harusnya hindari duduk di sofa yang lembut. Kemudian berikutnya adalah orang yang memiliki kebiasaan tidur di sofa. Coba kita praktekkan bagaimana kita tidur di sofa akan bisa menimbulkan masalah pada tulang belakang. Kita tidur, coba kita selalu akan menggunakan sandaran ini dipakai untuk alas kepala kita. Di sini aja sudah menimbulkan masalah. Bagaimana posisi dari sandaran ini, dari sofa ini yang kita pakai untuk alas kepala kita atau leher kita. Dengan bentuk seperti ini, melengkung seperti ini akan menimbulkan masalah. Kemudian untuk kaki, walaupun kaki ini bisa kita setel, nah, bisa seperti itu saja, bisa lurus kaki kita, tetapi punggung kita akan semakin tertekan ini, karena bentuknya yang sangat melengkung. Kemudian ketika kita tidur itu hanya salah satu posisi, celentang terus begini dalam jangka waktu lama, ini pasti akan menimbulkan masalah. Nah, oke, kita tidak posisi celentang, tapi kita akan berubah posisi dengan miring, misalnya miring ke sana. Coba, ini kita juga, kalau posisi kepala kita seperti ini juga akan melengkung. Ini tubuh kita akan stres sekali. Dalam jangka waktu yang lama, problemnya akan semakin besar. Kemudian ke kiri pun juga sama, bahwa kita tidak bisa tidur dengan nyaman, dan posisi belakang dari tubuh kita ini tetap akan melengkung di sini ini. Nah, leher, kemudian pundak sampai ke middle back, bahkan sampai ke lower back. Dalam jangka waktu tertentu pasti akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari tidur di sofa dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau misalnya hanya 15 menit untuk bersantai, mungkin silahkan. Tapi bagi orang yang punya masalah dengan lower back ataupun upper back, masalah tulang punggung pada umumnya, 15 menit sudah menjadi masalah yang cukup serius tidur di atas sofa. Baik, kita akan coba peragakan bagaimana tidur dengan menggunakan guling itu akan menimbulkan masalah pada tulang belakang, dan bagaimana tidur dengan menggunakan dua bantal atau bantal yang ditumpuk itu juga akan menimbulkan masalah pada tulang belakang. Pada hemat kami, tidur harus beralaskan yang keras, tapi firm. Atasnya adalah empuk. Walaupun kalau kita dudukin, kalau kita coba perhatikan, kalau saya duduk di atas tempat tidur ini tidak goyah, tidak akan ambles. Demikian pula ketika kita tidur, bahwa tempat tidur kita tetap akan rata. Tapi atasnya adalah firm, empuk. Bukan berarti sampai bisa melengkung, tapi kita tidak kesakitan, tubuh kita yang menonjol itu ketika kita tidur itu tidak menekan benda yang keras. Kita akan lakukan tidur di atas kepala kita dengan alas guling. Seperti ini. Guling pada dasarnya adalah keras. Sehingga ketika kita tidur seperti ini, leher kita akan menekuk dengan guling yang keras ini. Demikian pula ketika kita berpindah posisi, miring, leher kita juga tetap akan menekuk. Miring kanan atau miring kiri sama saja, dalam jangka waktu tertentu, ini akan menimbulkan suatu masalah. Sehingga sebaiknya, jangan tidur di atas guling, dengan alas kepala kita guling. Jangka yang pendek, kalau kita salah dalam penerapan tidur ini, kita menggunakan guling ini,
kita akan menderita salah bantal. Jadi nyeri pada leher karena seperti salah bantal. Sebetulnya itu adalah gejala awal. Kalau terus-menerus dilakukan akan menimbulkan sakit yang permanen. Kemudian janganlah tidur dengan 2 bantal. Dengan bantal yang ditumpuk, bantal yang tinggi. Kecuali seperti yang saya jelaskan tadi atas rekomendasi dokter atau karena kasus tertentu. Bolehlah itu dilakukan. Tapi sehari-hari sebaiknya tidur tidak menggunakan 2 bantal. Mari kita coba praktekkan bagaimana tidur dengan 2 bantal akan menimbulkan suatu masalah. Seperti ini. Otomatis ketika kita tidur dengan 2 bantal begini, leher kita akan melengkung. Kepala kita ini akan melengkung. Dia akan naik. Leher akan stres. Kalau ini berjam-jam selama kita tidur, tentunya akan menjadi tarikan otot di belakang kita ini. Otot akan stres. Yang mestinya tidur fresh akan menjadi tidak fresh. Kemudian kalau kita miring, ini pun leher kita juga akan ketarik pada bagian samping. Ini juga akan menimbulkan suatu masalah. Otot-otot bagian samping kita itu akan stres. Kemudian yang tadi saya jelaskan di depan, jangan tidur meringkuk dengan meluk guling meringkuk begini. Ini juga akan masalah. Nah, coba lihat tulang belakang kita ketika kita ke samping. Tulang belakang kita akan melengkung. Mungkin akan nyaman tidur meringkuk begini. Tapi hanya sesaat. Sebaiknya kalau miring, ya punggung kita tetap rata, kita tidur miring, boleh memeluk guling. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya kita tidur? Tidur sebaiknya hanya menggunakan 1 bantal. Dan bantal itu pun bukan bantal yang keras. Kenapa? Ya, bantal yang keras, ketika kita tidurin, dia tetap aja kaku begini. Tapi kalau bantal yang lembut, ketika kita tidur, dia akan mengikuti kepala kita, akan mengikuti tubuh kita. Nah, coba. Kita akan tidur dengan 1 bantal. Ini, bantal ini akan mengikuti kepala kita. Sehingga akan antara tubuh belakang kita, bagian tubuh belakang kita, itu akan rata sesuai dengan kurva dari tubuh kita. Saat miring pun, kita boleh memeluk guling. Ini tidak masalah, kita tidur miring begini, tapi tubuh kita, punggung kita ini masih tetap rata. Sekali lagi saya jelaskan, jangan tidur meringkuk. Karena terjadi stres pada tulang belakang kita. Nah, jangan tidur hanya salah satu posisi, celentang saja semalaman, atau miring ke kanan saja, atau miring ke kiri saja. Tentunya ada bagian tubuh kita yang stres ketika kita hanya tidur pada salah satu posisi. Itulah tips tidur yang bisa saya sampaikan, sehingga aktivitas tidur kita juga menjadi aktivitas yang menyehatkan. Tubuh kita bangun dengan fresh. Salah satu dari tips tidur sebelum bangun tidur adalah kita jangan langsung bangun. Ada tips yang boleh diterapkan ketika kita bangun tidur. Bangun tidur pagi, ketika kita bangun, bergoyanglah ke kanan, ke kiri, boleh ngolet sebentar ke kanan atau ke kiri. Kalau ada waktu boleh ngangkat kaki sebentar, kanan kiri, kemudian goyangkan panggul kanan kiri.
baru kita akan bangun. Cara bangun yang saya sarankan adalah seperti ini. Kita miring, sempurna. Setelah miring, kaki kita turunkan begini, tangan menekan kasur, siku juga menekan kasur, kita bangun perlahan-lahan seperti ini. Jangan bangun seperti main kungfu, kaki diangkat, kemudian jas. Ini berakibat fatal. 1. Tubuh kita belum siap gerak seperti itu. Jantung kita belum siap memompa tenaga untuk mengeluarkan energi yang bisa duduk semacam gitu. Sehingga ini bisa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama adalah masalah jantung, yang jantung harus memompa dengan cepat supaya timbul tenaga untuk melompat tadi. Kedua, masalah tension, tekanan darah. Ketika kita bangun dengan cepat, tekanan darah kita akan meloncat. Kalau kita punya masalah dengan tekanan darah dan mungkin nasib kita sedang tidak baik, pembuluh darah kita bisa pecah. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita bangun tidur. Dan setelah kita melalui tahap tadi, bangun yang benar, tentunya segala sesuatu bisa kita hindarkan. Terima kasih telah menonton video kami tentang bagaimana tidur yang baik supaya kita terhindar dari masalah tulang belakang. Jangan lupa kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar, baik tentang masalah video ini atau masalah-masalah fisioterapi, kami siap membantu. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Salam sehat dan tetap sehat. Semangat!